Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlatul Rahman Ramadhani dari UPBJJ Surabaya, Universitas Terbuka, dengan NIM 0558288566. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing serta para sahabat-sahabat muda yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta berkat dan rahmatnya yang kita dapatkan pada pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, coba kita luangkan sejenak untuk mengingat aktivitas pagi kita, ya, pagi kita. Hal apa yang pertama kita lakukan setelah membuka mata? Apakah menyapa keluarga atau justru membuka sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube? Jika jawabannya iya, kita tidak sendiri. Media yang telah menjadi bagian dari hidup kita itu ibarat seperti oksigen di hidup kita, ya. Sahabat-sahabat muda, marilah kita ke inti persoalan. Media sosial sebagai pisau bermata dua. Satu sisi ia menghubungkan kita dengan dunia sumber informasi dan kreativitas. Namun di sisi lain ia bisa menjadi sumber kecemasan dan tekanan yang menggerogoti kesehatan mental kita. Ya, dari Kementerian Kesehatan RI pada 2023 menunjukkan hal yang mencengkam yang membuat wow itu. Sekitar 19 juta jiwa muda dan dewasa muda itu mengalami gangguan mental, ya, gangguan mental emosional dan penggunaan media sosial yang tidak bijak. Itu disebut sebagai salah satu pemicu utama. Kita terus-menerus dihadapkan pada sorotan hidup orang lain seperti yang sempurna, kehidupan orang lain yang sempurna, seperti liburan yang wah, ya, teman-teman yang melihat artis-artis atau tiktokers yang berpergian ke luar negeri, ke seluruh Indonesia misalnya, ya, kayak melihat tubuh-tubuh orang yang ideal gitu, terus melihat prestasi seseorang yang gemilang, yang wow udah sukses nih gitu, terus apa lagi ya, udah ada itu. Terus tanpa disadari juga kita mulai membandingkan diri kita kepada diri orang lain yang secara digital. Nah, itu disebut dengan social comparison, pemicu utama rasa kecemasan dan terus rendah diri. FOMO, apa sih Kak arti FOMO? Panjangan dari FOMO itu. FOMO adalah fear of missing out. Bagaimana cara kita melawan arus negatif ini di diri kita gitu. Bagaimana, terus tanya lagi Kak, gimana menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bukan sekedar penonton yang pasif. Oke ya, pertama, jadilah kurator bagi dirimu sendiri. Pilih dan pilah konten yang baik, ya, yang menginspirasi kita. Memfollow teman yang baik, memfollow akun-akun yang bisa membangun inspirasi kita, memberi inspirasi, membangun ilmu kita, energi yang positif. Dan juga jangan ragu mengunfollow konten-konten yang negatif, memblokir konten-konten negatif, memute teman-teman yang toksik itu. Ingat ya, lini masa media sosial itu milik kita, kitalah yang berkuasa. Oke, paham sampai sini? Terus yang kedua, batasi waktu dan sadari tujuan. Tetapkan batas waktu. Banyak aplikasi yang bisa membantu kita memantau durasi penggunaan, ya. Tanyakan pada diri sendiri atau dirimu, untuk apa kamu membuka aplikasi ini, untuk apa kamu bermain sosial media, apakah untuk mencari informasi atau sekedar menghindari kebosanan. Oke, ya. Dengan memiliki tujuan yang jelas itu, kita tidak akan terseret di dalam pusaran scroll tanpa ujung. Terus yang ketiga itu, hidupkan dunia nyata. Interaksi di balik layar tidak akan pernah bisa menggantikan kehangatan obrolan seperti tatap muka, pelukan, tawa, canda bersama teman-teman, ya toh. Bangunlah hubungan sebaik mungkin, sedalam mungkin di dunia nyata, seperti hobi, olahraga, kegiatan sosial, bukan kesehatan, salah ngomong, maaf. Kegiatan sosial itu adalah investasi yang baik untuk kesehatan mental kita. Oke. Terus apa lagi ya, yang terakhir yang paling penting adalah jadilah benteng bagi dirimu sendiri. Ingat bahwa apa yang kita lihat di media sosial belum tentu itu real, itu hanya highlight reel itu hanya yang ditunjukkan di media sosial tok gitu, bukan kenyataan yang utuh, bukan kenyataan yang sebenarnya. Nilai kita tidak ditentukan oleh jumlah like atau komenan, ya guys. Kita adalah pribadi yang utuh dengan keunikan, impian, dan perjalanan hidup masing-masing. Kita sendiri tidak bisa diukur dari materi digital apapun, ya. Paham sampai sini? Oke, para hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan rangkuman media sosial itu adalah alat yang hebat, tetapi kitalah yang harus mengendalikannya, bukan sebaliknya. Dengan menjadi pengguna yang bijak, dengan mengutamakan kualitas konten kita, membatasi waktu, dan memperkuat kehidupan nyata.
Kita bukan hanya melindungi kesehatan mental kita hari ini, tetapi kita membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan kita. Masa depan kita tuh sangat berharga untuk dikorbankan. Orang TikTok itu kayak masa depan kita itu lebih penting gitu dibanding scroll TikTok yang tidak bermanfaat. Kesehatan mental kita itu terlalu mahal daripada itu, dibandingkan yang tidak adil dalam bermedia sosial. Mari dari itu, mulai saat ini deh, kita berjanji pada diri kita untuk menjaga mental, jaga masa depan dengan berbijak, berkomunikasi, berbijak, bermedia sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kata dan pembicaraan saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.